Uang bisa kita cari, tapi waktu yang telah berlalu, waktu yang telah lewat tidak bisa kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Dan buat teman-teman yang punya testimoni, silahkan kirimkan testimoni teman-teman ke 0813 1543 0565. Yang belum punya buku ini, jangan pernah lelah, ada nikmat di setiap sholawat. Ini buku pertama aku, harganya 55.000. Teman-teman bisa cari di Gramedia, atau teman-teman bisa ordernya ke admin, ini nomor adminnya, atau teman-teman bisa klik link di deskripsi box buat kalian yang mau belanja di Shopee ya. Langsung aja aku akan bacain testimoninya. Ini dari Mbak Ani di Cikarang nih teman-teman. Assalamualaikum Mbak Mel. Waalaikumsalam. Aku Ani dari Cikarang, Bekasi. Aku mau sedikit berbagi testimoni. Aku mengamalkan sholawat. Sebenarnya nggak cuma sholawat Mbak, aku juga ngamalin sedekah subuh. Walau tidak konsisten ngamalinnya, tapi Allah selalu bantu setiap kesusahanku Mbak Mel. Waktu itu AC di rumah rusak karena di Cikarang ini panasnya luar biasa, jadi AC adalah kebutuhan. Tapi saat itu cuma ada uang 1 juta kurang 2,5 juta. Bingung cari kemana, tapi kekeh nggak mau ngutang. Sebenarnya kalau mau bisa aja aku kredit di toko oren, tapi aku tahan, aku nggak mau masuk riba. Kepikiran pinjam ke kakak, tapi aku janji balikinnya dicicil. Gak bisa sekaligus, tapi dia gak merespon Mbak. Akhirnya aku pasrah, aku sholawat terus sampai tiba-tiba kepikiran jual kalung atau mas kawin. Tapi belum sempat jual kalung, kakak ngabarin kalau mau transfer uang yang aku pinjam. Alhamdulillah Mbak Mel, tapi aku masih tetap punya PR buat balikin hutangku. Aku sholawat lagi, aku minta sama Allah gimana pun caranya biar aku bisa lunasin hutangku. Tidak berselang lama, aku kepikiran bikin kue bolen. Kebetulan emang aku suka bikin kue, dibawa suami kerja dan banyak yang suka. Akhirnya banyak yang pesan Mbak Mel. Dari situ alhamdulillah orderanku banyak. Banyak banget, Masya Allah, dari mulut ke mulut. Banyak yang pesan dan responnya bagus semua. Alhamdulillah Allah mudahkan aku untuk membayar hutang Mbak Mel. Tapi pas lagi laris-larisnya aku disuruh pulang kampung karena orang tua kangen sama cucunya. Dan ada acara juga, maju mundur mau pulang takut pelanggan kabur. Tapi aku niatkan mau silaturahmi sama orang tua. Urusan rizki nanti Allah yang atur. Dan ternyata setelah 2 minggu di kampung, pas mau pulang ke Cikarang, aku dikasih uang sama orang tua 5 juta Mbak Mel buat tambahan beli motor katanya. Aku nangis Mbak Mel, kok bisa pas banget, aku pengen beli motor second aja buat persiapan antar jemput anak sekolah. Bisa aja kredit, tapi lagi-lagi setelah ngamalin sholawat, aku takut dengan hal yang dibenci Allah, yaitu riba. Aku tipe yang gak pernah ngeluh sama orang tua Mbak. Aku takut jadi beban orang tua. Tapi seolah mereka tahu kesusahan aku tentunya atas izin Allah. Qadarullah setelah pulang dari kampung jualan aku sepi. Hampir belum ada yang pesan kue aku Mbak Mel. Tapi rezeki ada aja Mbak Mel. Tapi lewat suami yang juga punya kerjaan sampingan jasa desain. Alhamdulillah ada aja yang pesan undangan spanduk dan lain-lain. Walau belum punya mesin cetak sendiri, tapi lumayan ada untungnya sedikit-sedikit. Dan ada satu lagi Mbak Mel, dahsyatnya sholawat tidak melulu soal uang. Kemarin aku sempat sakit demam tinggi sampai menggigil, sudah minum obat tapi nggak turun-turun panasnya. Karena aku kalau demam tinggi mulut nggak bisa diem kayak orang ngigau, tapi kupikir daripada mulut bersuara nggak jelas mending sholawat aja. Dan Masya Allah demamnya langsung turun, badan langsung enak Mbak Mel, nggak butuh waktu lama. Allah Maha Baik Mbak Mel, mohon doanya ya Mbak Mel dan teman-teman, semoga aku bisa bisa istiqomah ngamalin sholawat, dan juga semoga jualanku laris manis, banyak yang order, bisa berkembang dan aku bisa jadi orang bermanfaat untuk banyak orang. Amin. Dan semoga Mbak Mel dan keluarga senantiasa Allah kasih kesehatan dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Oh ya Mbak Mel, kebetulan aku punya channel YouTube tentang masak-masak dan bikin kue, sudah 1 tahun belum monetisasi. Kalau Mbak Mel berkenan minta tolong dipromokan ya Mbak, biar channelku banyak yang subscribe. Namanya Dapur Mama Syah, linknya di bawah.
Sekali lagi terima kasih banyak Mbak Mel, sehat selalu ya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanti aku kasih linknya di deskripsi box juga ya. Masya Allah ya teman-teman. Nah itu tadi, ketika kita tidak mampu untuk melakukan ikhtiar bumi ya, kita nggak mampu, apa nih usaha, apa nih kerjaan, apa nih, aku cuma ibu rumah tangga, aku nggak bisa apa-apa. Nah kita punya jalur langit, kita punya Allah, deketin aja Allah dulu, nanti Allah akan nunjukin kita mesti gimana, langkah apa yang mesti kita ambil. Masya Allah, Allah akhirnya memberi petunjuk kepada Mbak Ani ya, sama Allah ditunjukin, coba bikin kue. Karena alhamdulillah Allah berikan Mbak Ani keahlian dalam membuat kue. Nggak semua orang bisa bikin kue ya teman-teman ya. Allah kasih keahlian untuk bikin kue, kuenya enak, dan Masya Allah banyak yang pesan, banyak banget yang pesan. Tuh jalan rezeki Allah. Makanya kita juga harus kalau itu namanya sudah didatangkan kan, kita harus jemput. Karena ada orang yang gini, berdoa minta Allah lunasin hutangnya, minta sama Allah dibantu lunasin hutang, minta uang sama Allah. Kemudian ada jalan nih, tiba-tiba ada yang minta bantuan bikin kue kayak Mbak Ani tadi kan, tiba-tiba ada jalan bikin kue atau apa, dia nggak mau ngambil, dia maunya enggak, aku nggak mau kalau kayak gitu, misalnya capek dong bikin kue segala macam, aku maunya Allah aja yang datang. Ya beda dong ya, nggak begitu teman-teman ya. Jadi kalau ada peluang ambil ya, kalau ada peluang, dan itu juga peluangnya bukan peluang yang riba. Ingat ya, kalau ada peluangnya riba ya jangan. Tapi kalau ada peluangnya itu halal, ambil, kerjakan. Seperti Mbak Ani, seperti Mbak Ayi yang kemarin ya, tiba-tiba sama Allah dikasih jalan, ada yang mau minta cuciin bajunya di rumahnya, tuh kan banyak banget jalan dari Allah. Nah kemudian Allah uji lagi nih, tiba-tiba pas lagi laris-larisnya Allah datangkan, dipanggil sama orang tua untuk pulang kampung ya. Dan alhamdulillah Mbak Ani memilih untuk pulang kampung. Kenapa ya? Ketemu orang tua. Uang bisa kita cari, tapi waktu yang telah berlalu, waktu yang telah lewat tidak bisa kembali. Mungkin Mbak Ani akan kehilangan pelanggan untuk sementara waktu ya, karena biasanya lagi rame-ramenya terus nggak jualan ya. Tapi seiring berjalannya waktu akan bisa lagi dicari tuh pembeli, pelanggan akan ada lagi, akan datang lagi. Tapi kalau waktu kita udah kehilangan waktu bersama orang tua kita, kita nyesel ketika orang tua kita telah tiada ya. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Jadi selama teman-teman yang masih punya orang tua, sering-sering temuin orang tuanya ya. Kalau misalnya mereka itu tinggalnya jauh, berdoa terus sama Allah biar dikasih rezeki bisa bertemu mereka. Karena aku sendiri nih teman-teman ya nyesal banget udah gak ada mama ya. Walaupun alhamdulillah Allah ganti dengan Allah bukan ganti, Allah sambungkan dengan mama sambung aku yang sekarang alhamdulillah baik juga. Dan ayah aku kan kapalnya suka masuk Tarakan nih teman-teman. Ayah aku kan pelaut ya, di kapal Pelni, dan kapalnya tuh suka sandar di Tarakan. Walaupun perjalanannya sebentar, sekitar 15-20 menit dari rumah ke pelabuhan, tapi kadang-kadang juga ayah aku tuh datangnya yang subuh-subuh banget. Yang jam 6 udah berangkat, aku harus berangkat jam 5, setengah 6 gitu. Kadang kalau saatnya aku capek ya capek, gak enak badan gitu ya, tapi demi ayahku, waktu tidak bisa dibeli, waktu tidak bisa kembali, aku datang. Selama kita bisa menempuh perjalanan itu masih bisa ditempuh, datengin. Jangan sampai perjalanan itu sudah tidak bisa kita tempuh lagi karena sudah beda alam, nauzubillah ya. Jangan sampai entah kita yang udah nggak ada duluan atau orang tua kita yang udah nggak ada duluan. Jangan sampai seperti itu ya teman-teman. Dan Masya Allah ketika Mbak Ani lebih memilih ya bertemu sama orang tua, juga diniatkan silaturahmi, pastinya Allah datangkan rezeki, dapat 5 juta. Kalau jualan dapat 5 jutanya capek ya, ketemu orang tua hilang rasa kangen, ngobatin rasa kangen, dapat duit juga ya kan. Kalau Mbak Ani kemarin lebih memilih jualan kue, menolak datang ke ibunya ya kan, mungkin akan dapat 5 jutanya tapi capek ya kan bikin kue dulu ya enggak. Dan bisa jadi juga 5 jutanya enggak full 5 juta karena kan kita harus ngumpulin seberapa lama untuk mencapai 5 juta itu kan. Kalau jualan kan kita ngumpulin dari keuntungan ya kan. Dan Masya Allah ketika Mbak Ani pulang dari kampung balik lagi ke Cikarang, pelanggannya nggak ada yang beli lagi, kehilangan pelanggan. Sebenarnya nggak hilang, itu Allah uji aja. Dan sebenarnya gini teman-teman, Allah itu sudah mengatur rizki kita. Misalnya kita sama Allah dikasih bulan ini 20 juta, atau nggak usah deh 10 juta misalnya ya, dikasih sama Allah 10 juta. Kemudian suami istri ini ya,
Ketika istrinya laris, suaminya sepi. Ketika suaminya laris, usahanya istrinya sepi. Karena memang udah diatur kalau misalnya dari keduanya ini dapat 10 juta, ya 10 juta. Kalau misalnya si laki-lakinya, si suaminya udah dapat 10 juta, ya udah bisa jadi yang di istrinya ini sudah jadi berkurang pendapatannya. Jadi kita mesti ingat lagi, oh ya alhamdulillah walaupun aku sepi jualannya, seperti Mbak Ani bilang, alhamdulillah walaupun sepi tapi kan udah Allah ganti, Allah kasih di depan 5 juta dari orang tua, Allah ganti dikasih melalui suaminya yang usahanya ada aja. Nah gimana caranya biar bisa nambah? Ya kan misalnya udah 10 juta nih, kalau misalnya penghasilan satu keluarga, misalnya penghasilan Mbak Ani sama suaminya berdua dikumpul 10 juta, ketika sama-sama dapat 5 juta jadi 10 juta, tapi ketika suaminya dapat 10 juta Mbak Ani nggak dapat, ya kan gimana caranya biar Mbak Ani juga dapat? Tambahin ibadahnya, tambahin lagi ibadahnya teman-teman, tambahin sholawatnya Mbak Ani, tambahin lagi ngajinya gitu loh. Jadi nanti insya Allah bisa bertambah lagi, insya Allah, amin. Gak ada yang gak mungkin bagi Allah. Dan kalaupun belum bertambah juga, Allah lagi nyimpen buat suatu saat nanti yang memang benar-benar dibutuhin. Mungkin sekarang belum butuh gitu ya. Mungkin kalau sekarang dikasih akan kita pakai buat hal-hal yang kurang penting, misalnya gitu kan. Masya Allah banget deh. Ya kalau udah dekat sama Allah makanya semuanya jadi enteng. Kalau udah dekat sama Allah mah semuanya jadi mudah. Jadi teman-teman ayo belajar untuk berprasangka baik terus sama Allah, karena Allah mengikuti prasangka hambanya. Sholawat terus, sholawatnya pakai hati ya, sholawatnya dari hati. Kalau bisa dalam hati, kalau nggak bisa dalam hati ya udah ucapkan nggak apa-apa ya. Kenapa dalam hati? Sebenarnya kan ada yang aku pernah dengar ceramah-ceramah dari para ustadz ya. Sebenarnya kalau kita berzikir itu sebaiknya mulutnya mengucap, hatinya mengingat ya kan, pikiran dan hatinya mengingat. Tapi aku dikasih tahu sama Habib di sini, beliau bilang sholawatnya dalam hati. Nah kemudian aku pernah juga di Ruqyah teman-teman, ustadznya bilang aku gini, beliau bilang berzikir, zikirnya gimana gitu, zikir apa aja terserah, mau baca sholawat, mau baca istighfar dan lain-lain, tapi di dalam hati, di dalam hati. Kenapa kok bisa gitu? Aku tanya kenapa harus di dalam hati. Kalau di dalam hati bener-bener apa ya, itu jadi benteng buat kita. Jadi kalau ada mau gangguan dari manapun, gangguan setan atau gangguan dari buhul-buhul, dari hal-hal gaib, itu nggak kena, nggak tembus ke kita kalau kita bacanya di dalam hati. Aku memang ngerasain sedih sih ketika aku baca sholat dalam hati ya, bener-bener di hati gitu. Emang beda, kita jadi yang lebih fokus dan lebih meresap ya. Kalaupun diucap juga nggak apa-apa sih. Shallallahu ala Muhammad, shallallahu ala Muhammad, shallallahu ala Muhammad. Emang beda teman-teman. Coba teman-teman cobain yang biasanya shalawatnya shallallahu ala Muhammad, 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 shallallahu ala Muhammad. Coba dengan shallallahu ala Muhammad, shallallahu ala Muhammad, shallallahu ala Muhammad, shallallahu ala Muhammad, shallallahu ala Muhammad. Nanti sekali-sekali coba diem lagi sholawat, diemnya tuh baca salawat dalam hati ya, cobain deh, beda deh, dan akan kerasa ya, akan kerasa ke dalam tubuh kita beda. Terus juga kayaknya rezeki lancar aja gitu, cobain ya. Bukan berarti baca sholawat cepet-cepet nggak boleh, boleh ya, sambil beraktivitas nonton TV boleh, baca, aku juga kayak gitu kok. Cuman ada sediakan waktu ketika kita duduk diem, kita baca sholawat dari hati ya. Masya Allah ya teman-teman, kita doakan semoga Mbak Ani Allah kabulkan doa-doanya, Allah lancarkan rezekinya selalu. Begitu juga dengan teman-teman yang nonton, semoga teman-teman juga selalu istiqomah dan doa-doanya segera diijabah sama Allah ya, amin amin rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.